بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بسط لعباده مواعد إحسانه وإنعامه وأعاد علينا في هذه الأيام عواعد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إفضاله وإمداده وأشكره على كمال جوده بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف بعباده وزهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر ويوم الحج الأفخر ويوم ابتلى الله خليله إبراهيم عليه السلام وأبان الله فضيلته للأنام. فتقربوا رحمكم الله بذبائحكم وعظموا شعائر ربكم لعلكم بلقاء ربكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang berbahagia, sepanjang malam gemuruh takbir, tahmid dan tahlil berkumandang bersahutan menggetarkan hati, menyentuh kalbu jiwa-jiwa yang beriman. Lalu pagi ini dengan penuh kebersamaan walau dalam perbedaan, ada yang datang dengan berjalan kaki, memakai kendaraan, berjalan cepat dan memakai tongkat. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, yang sedih atau gembira, semua datang untuk berjamaah bersama di hamparan bumi Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah, bukti rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada kita semua. Kita kembali merasa betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah untuk kita semua. Dosa demi dosa kita lakukan, dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan ini seringkali harta bisa membuat manusia lupa kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya. Seringkali pangkat dan jabatan serta kedudukan menjadi manusia semakin jauh dari Zat yang Maha Pemberi dan mengambil pangkat dan jabatannya. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan seseorang terhadap istri dan anaknya mampu mengurangi kecintaan ibadahnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hari ini seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha, mengingatkan kepada kita semua sebuah kisah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Kisah penyembelihan yang agung, penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi dan kekasih Allah Azza wa Jal, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah ia tunggu bertahun-tahun. Namun ternyata ketika diberikan oleh Allah seorang anak,
Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak tersebut. Hati siapa yang tidak akan merasa sedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi? Hati siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah yang sangat pahit tersebut? Namun itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan taslim yang sangat sempurna kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Nabi Ibrahim mengemukakan mimpinya itu kepada anaknya yang bernama Ismail, Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Inni ara fil manami anni adbahuk, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, wahai buah hatiku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu wahai nak? Kemudian subhanallah, dengarkanlah jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang sangat tunduh dan patuh kepada Rabbnya. Beliau mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'mar." Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau akan mendapati aku niscaya termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, kisah yang sangat agung ini menggambarkan betapa Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam adalah dua hamba Allah yang sangat tunduk dan patuh kepada perintah Rabbnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla abadikan kisah tentang sebuah keluarga yang mulia ini untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihi salam itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihi salam, sang anak itu diperankan oleh sosok Nabiullah Ismail alaihi salam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihi salam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul yang paling mulia sepanjang sejarah manusia bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hampir semua dari kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja yang tergabung dalam geng-geng motor, minum minuman keras dan bahkan narkotika mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah terduga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan di setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta sambil menghisap lem dari balik bajunya yang lusuh dan kotor. Kita juga tahu hasil-hasil mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah perempuan yang hamil di luar nikah terus meningkat dan jumlahnya sangat memprihatinkan. Dan itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak di masa kini. Wallahul musta'an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, harus kita akui dengan jujur bahawa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Bahwasanya salah satu penyebab utama terjadinya itu semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang melantarkan anak-anak. Ada orang tua yang menganggap bahawa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tuanya yang memanjakan anaknya dengan segala fasilitas
untuk mengangkat gengsi diri sendiri dengan sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan terhadap anak. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, mari kita merenung sejenak, membuka hati kita untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihi salam adalah bahawa untuk mendapatkan anak yang saleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang tua yang saleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekadar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihi salam mendapatkan karunia anak yang saleh seperti Ismail alaihi salam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah Azza wa Jalla untuk Ibrahim alaihi salam ini tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua berusaha untuk belajar dan terus berusaha menjadi orang tua yang saleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rizki dan urusan dunia lainnya? Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, seorang pakar pembinaan anak dan keluarga menegaskan, tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pribadi kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah, jika ingin memiliki anak yang saleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam tentang itu di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Di antara doa Nabi Allah Ibrahim, beliau mengatakan, "Rabbi habli minas salihin." Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Dan di dalam ayat yang lain, Allah mengabadikan doa Nabi Allah Ibrahim dengan mengatakan, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang saleh, tapi siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh berdoa memintanya kepada Allah dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang saleh, maka kita harus berfikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggal impian, dan kendaraan idaman kita. Beberapa hal yang sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian anak soleh tersebut. Di antaranya yang pertama, konsisten mencari rizki yang halal untuk keluarga. Konsisten mencari rizki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan yang halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga akan dinilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslim
idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sadaqah. Sesungguhnya seorang muslim itu jika memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, dan untuk itu kita harus selalu mengingat peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tantangan tersebut. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha min al-halal am min al-haram." Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Apakah kita termasuk yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Orang yang tidak peduli dari mana mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarga. Apakah itu dari hasil suap, korupsi dan manipulasi seperti yang sekarang ini sedang menjadi tren sebagian pejabat di negeri ini? Semoga saja tidak, karena nafkah yang tidak halal yang tumbuh menjadi daging dalam tubuh kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la yadkhulul jannah lahmun nabata minas suhti an-naru aula bih. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Memberikan kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan yang tidak pantas. Di samping dampak lain seperti kecanduan game dan semacamnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini adalah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun, marilah memikirkan dengan jernih bahawa bukti cinta dan kasih sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apakah kalian rela membiarkan anak-anak anda terpanggang di dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi itu menjadi bahan bakar neraka Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, para ayah bunda yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga adalah terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang saleh dan cakap. Apakah kita sudah mengetahui semua panduan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak kita yang berbeda-beda itu? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapa saja, tapi selalu ingat bahawa konsep pendidikan dan pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dan yang wajib untuk kita jalankan. Tentu saja tidak lupa untuk meneladani jejak para sahabat Nabi SAW secara benar dan tidak berlebih-lebihan. Cobalah kita merenungkan betapa banyaknya hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karenanya, sesibuk apapun urusan dunia kita, kita harus menyediakan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang saleh dan cakap. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, mengapa kita harus benar-benar serius mempersiapkan kehadiran anak saleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan itu, marilah merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang insan meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali dari 3 hal. Yang pertama yaitu dari sedekah jariyah, kemudian dari ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Melalui hadis ini,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah investasi yang tidak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak terputus meski tubuh kita sudah hancur berkalang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh kelak akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita para orang tua di akhirat. Wal'iyadzu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, namun jika kita merasa gagal telah mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah kita, janganlah kita berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi putus asa seperti itu, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihi salam yang terus mengajak anaknya ikut bersamanya meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Azza wa Jalla hingga akhir hayatnya. Kesabaran juga hal penting mendasar yang harus kita miliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maraknya kasus perceraian adalah bukti bahawa banyak orang tua yang egois, memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahawa anak-anak sangat membutuhkan sebuah keluarga yang utuh. Karenanya bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Selanjutnya, kepada para pemilik dan pelaku media, ingatlah bahawa media-media yang anda miliki dan kelola telah terbukti sebagai alat paling efektif menyampaikan kebaikan dan keburukan. Ingatlah, jika anda mencari nafkah dengan cara menyebarkan nilai-nilai kebatilan melalui media, maka itu akan menjadi nafkah yang haram untuk diri dan keluarga anda. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga setiap dari kita mampu memetik pelajaran indah dan hebat dari kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita yang menjadi ayah, semoga bisa menjadi seorang ayah yang demokratis, adil dan bijaksana sebagaimana Nabi Ibrahim yang mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar dari Allah. Para wanita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ibu, semoga mampu meneladani Sayyidah Hajar alaiha salam, sosok ibu rumah tangga yang mendukung, membantu dan mendoakan suami dalam mentaati perintah Allah, yang saat ini masih anak-anak, anak-anakku, santri-santri pesantren Tahfiz Sabilul Quran, remaja, semoga bisa meniru kesolehan Nabiullah Ismail alaihi salam. Anak-anakku, santri pesantren Tahfiz Sabilul Quran, semoga kalian bisa meniru kesolehan Nabiullah Ismail alaihi salam yang dengan keimanan yang menancap ke lubuk hati dan ketakwaannya yang tinggi menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tuanya, sekalipun ia harus dikorbankan oleh ayahnya sendiri demi mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Ta'ala bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan nantinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmad, wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkar, wa nuthni alayka al-khayra kullah, fa innaka anta ahlul majdi wa thana. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini, Ya Allah. Betapa kami sering lupa bahawa kehidupan dunia ini sangatlah singkat, hingga kami pun jatuh
dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Suria wa Misra wa Filistin wal Iraq wa Burma wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma man aradana wa arada dinana wa ulama'ana wa hukamana bisu'in faj'al kaidahu fi nahrih waj'al tadmirahu tadmiran alayh. Allahumma la tuqim lahu fil ardi rayah waj'alhu liman khalfahu ibratan wa ayah. Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Katulistiwa ini perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi. Ya Rabbana, berikanlah keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Suria, Mesir, Palestin, Iraq, Myanmar dan dimanapun mereka yang tertindas. Kerahkanlah bala tentaramu di alam semesta ini untuk meluluh lantahkan mereka untuk meluluh lantahkan para penindas mereka sehancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka, jadikanlah mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisimu. Segerakanlah pertolonganmu untuk mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang saleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan, penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampunilah durhaka kami kepada ayah bunda kami. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna muqiminas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami di saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binawasihi lil birri wat taqwa. Allahumma ayyidhum bil haqq. Allahumma ayyidhum bil haqq. Allahumma hayyi' lahum bitanatan salihatan nasihatan rashidatan min ahli al khair was salah tadulluhum ala al khair wa tu'inuhum alayh wa jannibhum bitanata as-su'i wal kha'inah. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkanlah negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakanlah untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang adil. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa corona wa sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, corona serta penyakit lain yang mengerikan. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.